Cara TikTok itu cepat naik itu kayak gimana coba? Atau misalnya mungkin ada trik kayak wahnya tuh kok bisa tangan kanannya tuh 45 derajat terus apakah ada tekniknya tuh harus gini gitu. Ada terpesona aku it was me is was another girl. Saya menyatakan TikTok itu alay. Hey yo, what up? Balik lagi di episode ke-7 Televlogcast Sinergi Bangun Podcast. Wih, keren banget ya Pak Arin. Hari ini kita sudah lumayan kompak. Seperti biasa ya, setelah 7 episode masih ditemanin sama saya Amanda Manopo. Saya Aldebaran. Saya Nisa Sabian. I love you so much. Itu terngiang-ngiang Pak di kepala saya belakangan ini Pak, karena ya gimana ya, di sosial media tuh sekarang selain rame video Pak Jejen yang kemarin ya. kan, karena rame juga komen-komennya kan. Rame juga komennya. Karena entah kenapa kontennya horor tapi komennya bukan ke kontennya. Ke kaki saya kan. Ada beberapa yang kayak gitu nih ya. Mau dibaca-baca dulu? Baca-baca dulu karena Baca-baca dulu konten horor ini mungkin apa ya, mahasiswa baru ini kan gak ngerasain asrama Pak. Jadi mereka tuh kayak kepo aja gitu, gimana sih sebenarnya asrama Telkom University itu gitu kan. Karena ini ada beberapa mungkin penonton-penonton yang belum emang belum nyobain asramanya. Karena ini nih dari Salwa Nurhaliza, angkatan 2020 tidak merasakan. Kasihan banget ya, tapi ya gimana ya, namanya pandemi kan Pak. Demi keselamatan dan kenyamanan bersama ya kita tunda dulu. Semoga nanti di semester apa ya? Depan ya? Semester ganjil depan kita udah bisa kuliah offline ya Pak. Betul. Terus disupport sama Ridho Amar Harahap. Apa tuh katanya? Yang sabar ya Dek, yang namanya takdir pasti ada alasan. Masya Allah, ada yang support ya, mantap sekali, saling support teletizen ya. Tapi kayaknya beberapa kali aku lihat itu nggak cuma mahasiswa baru yang komen, bahkan ada yang alumni kan? Ada nih, ini juga sama nih Bang Ridho juga, Bang Ridho Amar Harahap, angkatan 2013 mana suaranya katanya. Waduh. The good old times. Wis, ada yang rindu juga kan, mungkin udah banyak yang bertransformasi. 2013 berarti itu masih STT kali ya? Masih STT. Baru mau berubah ke Universitas Telkom kan? Berarti udah asrama ya mereka? Udah asrama. Berarti ke asrama tuh tidak hanya menjadi kenangan bagi para mahasiswa Telkom University. Pasti dari alumninya Pak Jejen pasti banyak rindu juga sama Pak Jejen kan. Nih Irfan Aulia jadi kangen asrama terutama sama Bapak Satpam dan Helpdesk. Semoga sehat selalu buat Pak Jejen dan Pak Imad. Oh Pak Imad tuh ada dapat salam Pak Imad ya, kayak radio daerah ya kita salam-salam. Ini juga Nun angkatan 21 please lah asrama pengen ngalamin gua woi. Wis, itu semua harapan mahasiswa Telkom University sih seperti itu ya. Kita teriakan yang kita tuh pengen banget kuliah offline di semester ganjil depan ya. Cuman ya untuk saat ini kebijakan dari Telkom University belum ada ya. Mengenai perkuliahan di semester depan, tapi mudah-mudahan lah, doain aja ya. Amin. Karena sudah ada lampu kuning sepertinya dari pemerintah ya. kuning mau hijau lah. Benar dari pemerintah. Jadi semoga kedepannya kita dapat izin mungkinnya buat kuliah tatap muka. Tapi yang pastinya Telkom University mengutamakan kenyamanan, keselamatan, kesehatan mahasiswanya ya kan Pak. Warganya lah. Apalagi kan mahasiswa Telkom University itu banyak dari Sabang sampai Merauke kan Pak. Mungkin nanti di dalam kampusnya bisa nih ya kan. Tapi kan mahasiswa baru nih Pak kan. Tahu sendiri nyampe kan. Bandung kan semua coffee shop mau dicobain ya gak? Jadi coffee shop Lembang, Dago, mau ke Cikole Forest Park apalah ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah ya. Nah, kalau misalnya nanti pun offline ya kita tetap batasin aktivitas kita lah ya Pak. Jangan terlalu liar lah ya. Pokoknya kita minta doanya aja ya sama-sama biar kita juga bisa tetap jaga kesehatan. Tetap patuhi 5M. Menjaga masker. Mematuhi jarak. Menjauhi kerumunan. Pokoknya yang itulah ya. Tahu lah 5M. Protokol kesehatan. Kita juga ini sebelum syuting kita udah swab antigen, kita segala macam udah pakai hand sanitizer. Jadi insya Allah tim Vlogcast, tim Carita Barudak juga. Betul. Kita emang rutin lah kan. Memang keren lah pokoknya. Karena di Telkom University sendiri kita kan dapat ini kesehatan, asuransi kesehatan. Telkom Medica. Kita cek kesehatan gratis kan Pak, ada di kliniknya gitu. Sama hari ini juga saya sangat semangat kenapa? Karena dapat WA dari orang SMB. Dapat WA gak? Dapat. Februari katanya. Bener. Gak apa-apa. Tapi selain itu belakangan ini yang bikin aku semangat adalah ngelihat TikTok. Bener.
Sangat bridging ya. TikTok. Bagus kan? Semangat. Karena sekarang apa-apa bangun tidur pasti lihat HP, buka Instagram story, buka TikTok. Sekarang nih lagi sering buka TikTok karena lihat nih kalau aku tunjukin nih ya, like TikTok aku pasti bikin mata makin ada iklan bentar ya guys. TikTok Fashion Month. Mana? Nih lihat like aku tuh. Boleh gak di screen record kru yang ini nih like-nya Gugun? Biar pada lihat cewek semua. Jadi ya gimana saya nggak semangat kan? Pokoknya setiap ngeliat TikTok, ngeliat cewek TikTok tuh bawaannya pengen selawat aja Pak. Tapi gak apa-apa selama itu bisa memotivasi mungkin ya. Iya kan bisa bikin hari bahagia kan. Bener. Ya namanya juga hiburan kan. Tapi kalau saya tipe orang yang tidak main TikTok. Saya tidak punya TikTok. Kalau tidak percaya saya buka HP saya. Tapi jujur nggak cuman ini ya. Kayak ini ada juga nge-like kayak contoh CV. Ini ada CV terus kayak ada. Tapi cewek semua sih. Terus ada CV kayak tutorial bikin CV. Terus ada kayak. Oh jadi TikTok tuh nggak cuman itu ya? Enggak Pak, ada tutorial nih Canva kan. Gitu ada 3 tools yang wajib kamu tuh karena konten gitu-gitu. Sering main TikTok? Nih ada yang gini juga. Bapak sering main TikTok? Sering, apal banget lagunya. Bisa main TikTok? Bisa. It was me, it was another go. It was me and strong. Gitu. Saat melihat Gugun, saya menyatakan TikTok itu alay. Enggak. Apaan sih TikTok tuh nggak alay tahu? Tidak kaget ayam. Apa? Emang bener aku setuju sama Gita kan? Iya betul. Aku setuju sama Gita kalau TikTok itu tidak alay. Kasih tahu Git ke Ali. TikTok tuh nggak alay Kak. Kenapa bisa tidak alay? Karena TikTok tuh tidak alay. Bener sih. Bener sih ya. Karena bukti Gita main gak alay Pak. Iya sih. Karena kita. Kalau Bapak kan. Alay sih dikit ya. Tetap ya. Tapi enggak sih ya. Itu perspektif orang ya enggak gitu. Iya. Tapi iya sih. Bener kan. Tadi juga saya lihat banyak video-video informatif juga. Nah, bahkan ya gimana ya tergantung si kreatornya juga Pak. Alay atau enggak tuh kan selera ya enggak? Iya sih. Sama balik lagi ke penontonnya. Tapi siapa dia Gun? Oh iya, kita emang TikTokers atau apa sih? Kita pernah nggak tahu nih. Oh iya oke boleh. Ya, Anda jadi ini siapa? Kenalin aku tuh Sagita Zilansania. Kalian bisa panggil aku Gita aja. Tapi jangan pakai aja Gita aja. Gita aja. Iya maksudnya gitu. Gita berarti ya. Jurusan Desain Komunikasi Visual. Angkatan 2019. Betul. Angkatannya sendiri lupa ya. Itu kan bilang angkatan darat kan. Terpesona. Aku kan itu lagu TikTok kan terpesona. Iya betul. Rame kan. Iya rame. Jadi Gita ini mahasiswa Telkom University 2019 di kafe tapi TikTokers juga. Iya bisa dibilang. Wes, followersnya berapa sih di TikTok? Kasih tahu. Berapa ya? Lupa ya? Emang jarang ngecek. 600.000 kalau nggak salah. 600.000 Pak TikToknya. Iya. Ini ya. Apa? Banyak ya. 600.000 saya aja tuh. Instagram cuma 1.900. Like-nya lumayan lah. Iya lumayan. Like-nya banyak nggak kalau di TikTok kita? Like keseluruhan atau rata-rata per video? Ya keseluruhan boleh lah. Kalau keseluruhan yang udah didapat sih 14M. 14M Pak, bayangin berarti 14 juta likes ya. Bayangin berarti ini TikTok ini rame banget sekarang ya Pak. Saya percaya dia TikTokers. setelah ngedenger 14 juta like. Kalau boleh tahu nih konten Gita yang paling rame yang mana? Konten aku yang paling rame sih biasanya kalau ngelawak atau yang lucu-lucuan aja sih, kayak ngikutin tren kayak gitu-gitu. Kayak gimana tuh waktu apa contoh videonya gimana? Ya kayak pakai sound yang lucu-lucu gitu, terus yang lagi rame aja sih. Contohnya waktu itu apa ya? Soundnya yang gimana? Aduh jangan gitu deh. Ingin yang gitu kan. Itu slow-mo gitu kan. Iya. Kalau kita alirannya lebih yang mana TikToknya? Aliran aku tuh random sih sebenarnya, gimana mood aja. Oh, jadi nggak ada yang terkhusus kayak beauty enggak. Itu. Atau yang ini yang lagi rame tuh, hai kita mau bikin es krim. Tahu nggak? Yang iya. Kita mau bikin es krim. How to gitu. Bukan, ada 2 anak orang kaya gitu. Hai kita mau nyobain. Tapi itu unik-unik sih kontennya. Ya kan? Iya.
Keren Pak. Berarti kita mah ngikutin apa aja Iya, ngikutin yang gitu tren ya? aja. Sebenarnya sih bagusnya kita tuh terfokus sama satu jenis konten sih. Iya. Terus apakah kedepannya emang ada mau nih, karena kita tadi sendiri bilang kan emang bagusnya terfokus sama satu konten. Kedepannya emang mau fokus ke satu tema atau gimana? Sebenarnya udah ada rencana kayak gitu sih, udah kepikiran karena biasanya kalau orang yang nggak terfokus tuh gak bakal bertahan lama kan biasanya. Enggak. Like segitu mah bakal terus kok. Iya. Apalagi kita. Nggak mungkin gak rame. Ya kan, ya katanya sih kayak gitu. Jadi udah kepikiran sih, cuman masih bingung mau kayak gimana ke depannya gitu. Udah, masih kita joget-joget aja gitu. Udah 16 juta like-nya kan. Nggak mungkin. Gak usah perlu effort. Tapi Gita selain joget-joget doang Pak, dia kadang suka ngedeliver info gitu. Karena dia tergabung sama tim brand ambassador TikTok Iya, Telkom betul. University kan. Iya, betul. Karena kan kita cerita barudak Pak. Dari episode 1 video dia kita tayangin, dia bawa apa, Telkom University ada 37 jurusan yang Ya bawa. sebenarnya aku malu banget itu ditayangin terus. Sampai sekarang masih gak sih? Masih. Padahal udah dibilang ke tim cerita, tolong dong ganti, kasihan kita loncat-loncat terus. Di loop terus gitu. Tapi kalau kalian butuh video baru bisa deh aku bikin. Kan info-infonya. Berarti sudah hampir 100 episode pakai Kita yang gitu menemani terus ya? kita, dia kayak jurusan apa sih, desain interior gitu, bawanya loncat-loncat gitu. Tapi kalau brand ambassador TikTok SMB itu biasanya ngapain aja? Konten yang dibikinnya atau ada lagi kegiatannya apa lagi? Kegiatannya sih sejauh ini baru ngisi konten di TikTok SMP Telkom aja karena emang kan masih pandemi gini, jadi kita cuman bisa ngisi konten aja sih di TikTok kayak gitu. Tapi gimana ceritanya bisa di Telkom University loh, kampus Telkom University, PTS terbaik nomor 1 di Indonesia. Sekarang main TikTok gitu, gimana? Sebentar. Kenapa Pak? Aku nggak tahu Pak, bisa diam nggak Pak? Risih saya Pak, Karena gini-gini. saya harus ke kanan kiri Pak. Bener-bener. Pak. Ada nggak Gun kampus lain yang nge-branding kampusnya pakai TikTok? Ada sih beberapa, kan cuman tidak mungkin saya sebutkan Pak. Tapi kenapa ya bisa terpikir gitu Telkom University nge-branding kampusnya lewat TikTok? Dan kemarin tuh sempat FYP ya nggak? Iya sempet juga. Si Dengan apa nama? Tangkil. Iya, ya. Tangkil. Like-nya 14 berapa? 14,7 ya. Itu. Dia Ada ceritain monitor. ilmu komunikasi kan. Yang apa, lulusan ilmu komunikasi itu bisa jadi broadcaster, jurnalis gitu kan. Sutradara gitu. bisa Jadi dicek ya. jadi dia apa? Cuman kayak ada soundnya, terus dia ngasih info, ada teksnya gitu kan. Iya betul. Gitu. Berarti loncat-loncat juga. Loncat-loncat juga. Berarti loncat. Bisa FYP ya. Bisa FYP Pak. Karena Loncat-loncat mungkin itu FYP. relate sama si viewersnya gitu Pak. Gitu. Tapi sebelum kita bahas mungkin sistem, gimana Algoritma, biar FYP engagement ya. lah. Jauh, aku pengen tahu itu tadi gimana caranya bisa Iya, tiba-tiba diajak kita bergabung untuk di tim apa TikTok SMB Telkom. Jadi sebenarnya pertama tuh bukan ke SMP Telkom, ke TikTok SMP Telkom dulu, masih ke SMP Telkom yang general. Jadi pertamanya aku di chat sama temen aku via DM Instagram, ditawarin. Instagramnya apa kalau boleh tahu gitu? Estetik Gitasa. Oh, Aduh malu aku jadinya. lanjut aja cerita. Oke, aku di DM via Instagram kayak ditawarin gitu, mau nggak katanya. Terus aku bilang, oh ya udah boleh. Nah setelah di DM sama temen aku itu, barulah di Instagram SMB Telkom baru nge-DM aku setelah aku nge-okein ke temen aku itu. Setelah itu dimintain nomor WhatsApp, akhirnya ngobrol, terus ikutan first meet juga. Terus setelah itu udah jadi ambas SMB Telkom. Tapi di situ belum ada TikTok, belum ada ambassador TikTok. Ambassador TikTok tuh baru dibikinnya baru-baru lah, sekitar pas pandemi gitu. Pas pandemi ya. Iya. Pertengahan tahun mungkin ya. Iya, karena salah. emang TikTok tuh rame pas pandemi nggak sih, yang dari lagu Aku Suka Goyang Mama itu Iya dari sih. TikTok kan. Terus apa yang waktu Sama bikin Dalgona. Dalgona itu kan rame karena kan Pandemi waktu juga. pandemi kan kita nggak ada kegiatan. Maksudnya Iya. banyak di rumah, Gabut hiburannya gitu kan di ya. TikTok dulu kan. Berarti aktifnya mulai dari pandemi ya Iya kemarin betul. ya. Resmi menjadi brand ambassador berarti pada saat itu nih ya. Pada saat sebelum pandemi sih. Brand ambassadornya udah Pak, cuman main aktif di TikTok TikToknya. SMB Telkomnya baru dari puasa gitu. Iya loh. begitu. Pagi, mohon maaf belum sarapan kan. Iya. Jadi emang Sama saya juga belum. nanti abis ini kita sarapan Oke, ya, siap. kita santai ya. Terus selain itu dari SMB-nya sendiri sering kayak gimana sih caranya buat apakah nih kita ada ide ini bikinin atau gimana sebenarnya? Sebenarnya awal-awal tuh kan karena emang masih baru, jadi
timnya benar-benar belum terbentuk banget. Betul. Jadi kita masih kayak bingung siapa yang mau bikin briefingnya, siapa yang mau eksekusinya. Kayak kita masih bingung. Akhirnya masih suka ngobrol bareng, kayak saling ngasih saran. Cuman kalau sekarang sih udah kebentuk timnya. Jadi ada yang nyari idenya, ada yang bikin briefingnya, terus nanti tinggal ambasadornya yang nge-eksekusi videonya mau kayak gimana kayak gitu. Oke. Jadi dari tim dulu Gun punya konsep, nanti dirundingin ya, betul, siapa yang mau ngambil, siapa yang mau bikininnya. Ya, terus nanti di jadwal juga, misalnya kayak aku hari apa gitu, terus soundnya pakai apa, teksnya kayak gimana kayak gitu. Oh, berarti kayak sekarang mungkin lagi happening soundnya to the bone, Pamungkas kan? Nanti mungkin dari timnya, kita bikin konten pakai lagu to the bone ya, videonya informasinya kayak gini, seputar kalau kamu tuh cinta banget loh sama Telkom University sampai ke tulang-tulangnya gitu kan, bisa ya nggak? Kayak gitu berarti ya? Iya kayak gitu. Karena tiktokersnya juga nggak cuman kita doang. Oh iya, ada berapa yang lain ya? Iya, ada yang lain. Ada belasan ya? Iya, ada belasan kalau nggak salah kalau di anggota grupnya sih. Waduh, keren banget ya Pak. Saya pengen gabung tapi aku nggak bisa joget. Ya nggak apa-apa, nanti aku ajarin. Emang TikTok tuh nggak? Oh bisa. Emang TikTok tuh nggak harus joget-joget kan? Emang caranya gimana sih? Cara gimana? Cara bikin konten terutama untuk SMB gitu. Kalau untuk bikin konten Telkom, konten TikTok secara general sih sebenarnya gampang-gampang susah sih. Gampangnya tuh kita tinggal set kamera HP, taruh, pilih sound, terus kayak tinggal rekam doang kayak gitu-gitu doang. Sama kasih ring like ya? Ya bisa kayak gitu. Kan kalau TikToker pasti ada ring Cuman like. kalau yang bikin susah tuh bikin konten yang ada konsepnya, yang ada artinya, kayak misalnya kayak bikin ini kayak untuk SMB Telkom kan harus dipikirin matang-matang gimana informasinya harus disampaikan gimana. Kayak misalnya yang kayak punya Gita yang jelasin program studi yang ada di Telkom University ya kan, misalnya mau nunjukin anak di kafe otomatis ganti baju yang style ala-ala anak di kafe, terus anak teknik gitu kan ganti, itu yang agak ini ya. Kayak gitu-gitu yang ya emang butuh effort banget kalau emang mau bikin TikTok yang emang ada artinya gitu, kayak mau ngasih informasi atau mau ngasih tutorial atau mau kayak ya yang berkonsep kayak gitu. Itu butuh ide dan effort yang lebih. Berarti kayak yang Carita Barudak yang sering dimunculin di awal itu Carita Barudak. Berarti itu biasanya bikin dulu konsepnya, skripnya mungkin ya. Iya bisa dibilang gitu. Baru kita gini-gini. Ya loncat-loncat. Gampang sebenarnya. Iya benar. Tapi ada kesulitan nggak biasanya kalau pas bikin TikTok gitu? Kesulitan. Misal salah-salah retake atau Nah iya itu retake-nya bisa satu video tuh kan pasti ada hapus ulang retake. Itu tuh bisa sampai belasan kali. Kadang kalau udah jadi full pun ngerasa kurang, ulang lagi dari awal kayak gitu. Manusianya nggak pernah bersyukur ya. Iya. Kan harus perfect untuk SMB Telkom. Waduh, nomor sepatu berapa nih Gita biar dibeli habis ini. Jadi gitu ya, untuk video konten TikTok berapa sih, semenit ya? 1 menit 15 detik sampai 1 menit lah ya. 15 menit sampai 15 detik sampai 1 menit itu kalau kita tag langsung di TikToknya. Kalau misalnya kita edit dulu di luar TikTok kayak di aplikasi yang lain, itu bisa sampai 3 menit paling lama. Oh, begitu Pak. Saya nggak pernah main TikTok, saya cuma nge-like tadi. Iya. Itu cewek semua lagi Pak. Ayo kembali ke jalan. Kalau ngeditnya itu ada tim kah? Karena kan kita mungkin harusnya udah ini ada tim kah atau masih sendiri atau pakai aplikasi apa gitu ngeditnya? Kita tag sendiri, edit sendiri sih. Gila mandiri banget ya Pak, luar biasa banget. Tapi pernah dieditin orang nggak? Enggak sih sejauh ini edit sendiri. Karena gini juga mungkin karena kan dia yang punya konsep. Kalau dieditin orang mungkin takutnya beda lagi gitu kan eksekusinya. Iya kayak gitu, eksekusinya nanti beda lagi. Berarti lebih memilih buat ngedit sendiri biar rasa puasnya juga sesuai dengan apa yang diinginin, apa ya konsep di awal. Aku pengen kayak gini, loncatnya biar pas kan. Oh iya benar. Kalau yang ngedit orang nanti tiba-tiba lagi loncat udah. Padahal itu belum harusnya loncat itu. Continuity-nya asik. Anak ilmu komunikasi warga udah cocok jadi tangkil. Tapi beda sih mukanya. Iya. Ngedit sendiri suka ada apa kesulitan? Awal mula belajar ngeditnya dulu nih. Oh belajar ngeditnya. Itu emang ada basic dari dulu atau karena emang kuliah DKV gitu ya, mungkin pernah ada mata kuliah audio video editing gitu. Kalau ngedit sih aku belajar sendiri aja, nyari tahu ini harus gimana. Kadang cari tutorial juga di YouTube. Biasanya nggak edit yang berat-berat sih, nggak pakai laptop, pakai HP aja biasa kayak gitu.
Berarti emang basic TikTok tuh simpel juga ya Gun ya? Iya, Jadi bisa sampai siapapun bisa ngedit langsung di TikToknya mungkin ya? Bisa, cuman kalau sebenarnya TikTok tuh bukan aplikasi untuk edit video kan. Jadi TikTok tuh platform untuk sharing video doang. Jadi kalau di TikTok tuh paling editnya tuh kayak pelengkap aja, kayak nambah teks, kayak cuman potong-potong sama ngasih sound aja kayak gitu-gitu, sama ngasih efek. Bener. Berarti kayak Gita bilang tadi, TikTok itu nggak alay. Aku setuju kan, karena itu tergantung bagaimana kita menafsirkannya. Iya. Bener kan? Bener. Karena banyak juga info-info menarik, kayak kan belakangan ini kita sering sepedaan kan Pak, kayak info kafe di Bandung cek gitu kan. Jadi itu bisa nambah info kita, ya nggak? Nah, Iya betul. yang bikin aku bingung nih ya, Gugun dan juga Gita, orang yang bermain TikTok, kenapa bisa apa yang kita pikirkan tiba-tiba ada di FYP gitu? Itulah namanya AI, Artificial Intelligence. Apa itu? Aduh so pinter banget aku, tumben nih di vlogcast aku so pinter gini. Apa itu? Karena kadang kayak kita lagi nge-search gitu kan kayak ini misalnya kita besok mau sepedaan kan, otomatis kita mau nyari tempat sarapan paginya gitu kan, pasti nyarilah di Google Maps atau di mana tempat kafe sarapan pagi di Bandung gitu kan, otomatis si HP ini adalah tadi nggak cuma dinding yang bisa mendengar omongan kita, sekarang HP langsung tuh jadi TikTok kafe-kafean, Instagram Ads langsung muncul sponsor kafe gitu, emang udah ada dari sana lah teknologi Amerika lah. Kalau menurut kita gimana? Kenapa kita bisa lagi mikirin ini atau abis buka ini tiba-tiba yang muncul itu gitu? Atau sering buka mamah muda yang Mama muncul muda semua, kayak semua. Sama kayak saya Pak, karena nge-like kayak gitu Pak, saya ya udah isinya cewek-cewek. Tuh kan baru kan cewek semua Pak jadinya. Jadi bangun pagi saya seneng gitu kan. Ya, menurut kita gimana? Kalau di TikTok sih sistemnya, kalau setahu aku ya, setahu aku kayak gini. Jadi kita tuh didistribusikan video-video di FYP itu sesuai dengan apa minat kita. Kayak misalnya aku bikin video Korea-Koreaan nih, terus kakak-kakak nih nonton sampai durasinya habis dan berinteraksi dengan video tersebut kayak nge-like atau komen. Nah itu tuh bakal muncul terus video yang sekiranya serupa sama video itu. Jadi begitu sistem FYP. Pantes saya tuh nge-like belakangan ini teteh-teteh kerudungan, alisnya tebel, hidungnya mancung, ya udah yang muncul belakangan ini teteh-teteh kerudungan sambil lagunya ukalika dapun dadala das gitu. Ini kan muncul lagi Pak. Jadi emang karena kayak gitu ya. Tapi tuh emang memudahkan juga sih ya. Jadi apa yang kita suka ya udah langsung kita lihat-lihat gitu ya. Iya, mungkin Tapi kalau TikTok tuh emang ininya FYP-nya itu ya atau For ada your page namanya. Ya, ada FYP-nya itu atau itu kan gak kita follow kan? Enggak. Jadi ini yang sesuai sama apa yang kita suka gitu kan. Iya, itu di FYP itu FYP. Ya itulah pokoknya. Tuh kan teteh-teteh kerudungan. Ya. Maaf ya soundman jadi gedebek. Di HP. Kita nih punya ada cara tersendiri gak biar masuk ke FYP-nya orang-orang. Karena kan kalau misalkan ngelihat like dan juga cara kita berTikTok kayaknya ada di semua FYP tapi nggak pernah masuk. Pernah deh yang masuk FYP aku pernah Gita. Kalau menurut aku sih TikTok tuh hoki-hokian. Jadi kadang aku bikin video yang niat udah pakai sound yang rame juga tapi gak masuk FYP, gak rame gitu. Cuman kadang aku bikin iseng-isengan doang tapi dia malah FYP gitu. Sebenarnya itu pertama hoki itu. Hoki ya. Terus yang kedua yang bisa benar-benar dicoba kalau emang pengen hashtag ngaruh gak sih? Hashtag ngaruh juga. Misalnya kayak pakai hashtag yang lagi rame atau misalnya kita emang pasarnya pengen masuk FYP anak-anak ini nih K-pop nih, kita pakai hashtagnya kayak K-pop kayak Blackpink, BTS kayak gitu-gitu. Terus pakai sound yang lagi rame juga. Jadi kan misalnya kakak nonton video pakai sound A nih, itu durasinya. Bang. Nah kayak gitu sampai habis misalnya durasinya. Nah terus nanti video dengan sound-sound yang sama pasti bakal muncul juga di FYP kayak gitu. Aku udah kayak Bata Dancer ya dari tadi menggeliat-geliat banget ya. Oke, siap. Emang bener ada TikTok syndrome gitu? Yang denger kan, yang katanya yang denger lagunya langsung gitu, langsung bawah. Bahkan sampai anak kecil kan ada kan? Ada. Itu kita deh dari perspektif kreator gitu ngerasain TikTok syndrome.
kalau denger lagu itu suka sebenarnya bukan TikTok syndrome sih, karena asik aja sama lagunya, hafal gerakannya, jadi kalau denger lagunya tuh bawaannya pengen joget aja kayak gitu. TikTok syndrome. Iya, maksudnya begitu. Tapi kan bagus Pak, Iya maksudnya itu positif lah, ada positifnya juga ya enggak. Bener. Tadi sampai mana ya obrolan kita Pak? Iya. Ini yang tadi berpengaruh, yang tadi berarti hashtag berpengaruh. Aku pengen tahu apa aja yang berpengaruh biar TikTok itu tuh kemana-mana. Gitu. Selain hashtag nih. Kalau aku sih pakai sound yang rame. Yang lagi ini ya. Iya, yang lagi rame kayak sekarang. Terus kayak gitu-gitu. Itu tuh hashtag juga. Hashtag musik. Menarik sih kayak yang lucu atau informatif tuh kadang masuk itu gitu. tuh masuk yang informatif. Sebenarnya konsep videonya juga sih berpengaruh juga. Itu menarik atau enggak gitu. Bikin orang pengen nonton sampai beres atau enggak kayak gitu. Tapi kalau menurut Gugun sendiri ya, yang penting ketika kita berkarya itu nggak usah mikirin apa dulu, apa maksudnya nggak usah mikirin engagement angka, dari orang. iya. Iya. Yang penting kita berkarya aja, karena karya kita nggak akan pernah mati Pak. Walaupun kita mati, karya kita tidak akan pernah mati. Asik, benar. Buka lidah. Kadang itu ngeditnya yang foto cepet-cepet gitu, itu gimana sih gitu? Aku juga bingung gitu. Yang foto cepet-cepet kayak gimana? Ada yang kayak adalah cewek-cewek tete fotonya cepet-cepet gitu dia. Itu kayak aku malas ngedit, ada gitunya. Oh, aku kurang tahu sih kalau yang kayak ya? gitu-gitu. Karena kayaknya apalagi kesini ya, si genre atau tema-temanya makin banyak banget ya Bun ya. Makin variatif gitu. Bener Pak, kayak dulu tuh orang kayaknya jijik gitu dengar lagu-lagu yang DJ angkotnya kayak bila dia mencintaiku. Orang kan jijik kan dulu mah, tapi sekarang orang jadi asik-asik Iya, aja. malah asik, iya. Bahkan gak jadi alay lagu-lagu gituannya enggak? Oh, zamannya Bowo. Nah, dulu itu kalau mungkin zaman kelamnya TikTok mungkin ya. iya. Iya. Kalau kata Bowo yang dia udah nyebur, dia yang udah lain kering, yang lain baru nyebur, dia udah kering gitu. Pak. Mana Bowo? Gak ada. Tung Bowo nggak masuk teli. Oke. Tadi sampai ke algoritma. Berarti Tapi caranya. so far di TikTok SMP Telkom udah sering FYP ya? Baru beberapa sih Baru yang beberapa ada. ya, tapi alhamdulillah yang satu sering. apalagi yang tadi gitu. Itu viewersnya lumayan banyak ya Pak. Iya. Keren banget. Tapi pernah nemu kesulitan nggak? Misal, ternyata capek nih lama-lama main TikTok gitu, atau gimana gitu? Aku mau pengen balik ke Facebook aja lah. Sebenarnya sempet bosen sih main TikTok, kayak maksudnya bikin gitu. Kalau untuk nonton sih tiap hari, ya kayak gitu. Tapi sih. pernah nggak dapat komen bikin senang? Tentu nggak mungkin senang aja kan. Pasti tentunya ada juga yang hate comment, ada nggak? Gitu. Ada banyak. Gimana kalau kita nanggepin yang kayak gitu-gitu gimana? Biasanya kalau akunya lagi biasa aja, moodnya lagi bagus, aku cuma diemin, Bodo amat lah ya. bodo amat gitu. Tapi kadang kalau mood aku lagi jelek, kadang suka ya masuk ke hati aja sih. Ya namanya manusia. Manusia lah, kita nggak bisa nyenengin semua manusia Iya, kan. betul sekali. Kayak duduk aja bikin podcast dipermasalahin kan. Iya, Ada yang betul. komen Duduknya kan. gitu aja dipermasalahin gitu. Nggak apa-apa kan. Tapi ada ininya nggak? Misal ketika kita bermain TikTok gitu, ada hubungannya nggak sama platform atau sosial media lain? Kayak misal kita up video gini, oh berarti kita juga harus up ini di IG Instagram misal, atau justru gini Li, story WA. story WA kayak ayah-ayah ya. Ayah biar ayah tahu. Kayak misalnya kita main di TikTok otomatis kita kan ramen di TikTok, Instagramnya kita juga ikut naik Nah gitu. itu ada ngaruh hubungannya juga nggak tuh? Ada pengaruhnya nggak? Ngaruh sih, kalau apalagi kalau kita link IG-nya dinyambungin sama TikTok, pasti kalau orang kepo lihat profile TikTok, buka link IG pasti bakal nyambung ke IG kayak gitu juga. Terintegrasi, Sebenarnya aku ramenya di IG dulu baru di TikTok sih. Oh, begitu, Pak. Tadi aku udah mikirin pertanyaan sebenarnya, cuma lupa ngeblank. Tapi kayaknya lebih susah itu dulu di IG ya. Iya, susah banget. Kalau di IG ya susah kalau di IG. Iya, gitu. kalau di IG susah. Soalnya sistemnya beda banget sama TikTok kan. Kalau TikTok orang-orang punya kesempatan untuk masuk FYP. Jadi punya kesempatan untuk lebih dikenal sama orang juga Karena kan. kadang Pak kayak yang berbau-berbau Telkom University kan Pak. Nggak cuma dari tim SMP Telkom. Kadang ada yang kayak dia memulai harinya, apa sih istilahnya, start the day gitulah. Jadi kayak dia baru bangun, terus dia buka laptop, kuliah online, terus buka LMS Pak. Terus dosennya saya kenal Pak Irfan, dosen agama. Langsung saya komen, itu Pak Irfan ya gitu. Nah, Tell You, dia LMS. Tapi cara langsung, terus kemarin tuh ada rame sempet di Drama Tell You yang
aduh dia tuh pasangan nikah. Jadi dia katanya sih ceritanya dia tuh dari zaman naik motor Mio lah nemani si ceweknya, si cowoknya sampai sekarang dia udah naik mobil si cowoknya. Dan itu latarnya di Telkom University teman-teman. Ada di Drama Tell You, Pak. Ini dia videonya. Ada. Biar gak bingung nih. Iya, betul. Cari ini tim cari ya. Jadi ya itu membantu banget sih Pak platform TikTok ini. Informasi seputar Tell You, seputar apapun itu bisa masuk aja gitu. Tanpa kita search kadang suka ini Pak masuk sendiri gitu. Itu berarti salah satu perbedaan antara TikTok dan sosial media lain ya. Iya betul. Ya. Selain itu perbedaan yang bikin TikTok itu beda dari IG, beda dari apa lagi ya? Twitter. Oh ya Twitter. FYP sih yang bikin beda, FYP-nya itu. FYP-nya ya. Karena dia lebih umum. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan untuk dapat engagement yang besar di TikTok gitu. Oh, Gita ada ikut komunitas nggak? TikTok Cianjur gitu. TikTok Deus. Enggak sih. Enggak ada ya? Cuman kalau zaman dulu tuh ada bukan TikTok sih sebelum namanya jadi TikTok itu. Oh, Likee apa? Bukan, Musical.ly. Oh, Musical.ly. Oh, iya. yang deket-deket gitu ya kami. Iya, yang begitu. 2016 ya? Iya, betul. 2016-an. Itu aku sempat join-joinan lah. Oh, pakai baju Deus rame-ramean gitu enggak? Oh, enggak ya. Itu yang bikin TikTok itu Gon yang slow-mo yang gak jelas. Oh, yang bila dia mencintaiku. Yang di kayak lagi ada adegannya gitu. Oh, yang ada ceritanya. Oh, yang ada ceritanya. Yang selingkuh. Tapi itu lucu banget sih. TikTok kalau di Twitter ada namanya TikTok jelek. Ada yang oh iya, aku kadang lihat itu. Jadi memang aneh sekali ya TikTok. Benar. Tapi Gita pernah nggak dapat komen, gila damage-nya parah banget gitu. Pasti kan kalau cewek, damage-nya atau enggak dia kayak ngegombal-gombal gitu, ada pernah nggak? Oh ada sih kadang-kadang. Ada ya? 1-2 sih, nggak banyak sih. Soalnya bukan tipe-tipe cewek-cewek cantik TikTok aku tuh. Suka merendah deh. Tapi bener. Kok jijik ya, Li? Iya. Wah, tapi kan kita nih sekarang lagi di Open Library Pak. Iya. Maksudnya ini tuh backgroundnya bagus. Kalau misalnya dari di awal ya, algoritma Pak. Dari algoritma Open Library Telkom University ini kan fasilitasnya kalau masuk ke dalam kacau lah Pak. Iya, bisa FYP segala macam kan. Kalau di TikTok gimana Git? Perpustakaan di kampus cek, canggih banget, minum kopi gratis, pasti gak gitu kan. Belum ada nih yang bikin Pak, nanti mungkin kita boleh bikin ya Pak. Mungkin sekalian di sini juga. Iya, tapi kita kayaknya nggak usah yang kayak gitu-gitu dulu kan Pak, karena kita nggak bisa ngedit Pak. Kan? Walaupun anak broadcast nggak bisa ngedit di HP, kalau di Premiere bisa, ayo kita jabanin. Tapi nih sebelum kita cobain nih caranya main TikTok gimana, aku pengen nih terakhir tips-tips dari kita nih buat mungkin ada teman-teman teletizen ya yang pengen jadi kreator atau pengen tahu, pengen kepo juga cara TikTok itu cepat naik itu kayak gimana coba. Atau misalnya mungkin ada trik kayak wahnya tuh kok bisa tangan kanannya tuh 45 derajat terus apakah ada tekniknya tuh harus gini gitu. Ada gimana coba? Tekniknya, panduannya mungkin ada. Kalau menurut aku sih kalau yang benar gitu ya, yang benar serius mau jadi konten kreator di TikTok, pertama nentuin dulu harus mau fokus di mana. Jadi biar kedepannya gampang, gak kayak aku bingung sendiri. Ya, jadi bingung aja Pak, like-nya 16 juta. Apalagi di konsep. Pertama ya itu harus mikirin nanti kita mau fokus kontennya kemana nih gitu. Nah karena fokus konten juga ngaruh ke FYP. Jadi pendistribusian video ke FYP itu lebih gampang. Jadi kan misalnya kita suka nonton video edit dan kita kontennya edit terus gitu konsisten. Nah itu pasti bakal masuk terus. Misalnya dia gitu. kontennya review cafe, ya udah pasti bakal kalau orang mau ngelihat review cafe pasti ke dia gitu. Nah, aku tahu nih, aku pernah sekali banget main TikTok. Kayak lagi waktu itu zamannya zodiak. Jadi cowok paling cemburuan zodiaknya apa aja yang diurutin gitu kan. Itu tuh bisa diklik kan ya, terus muncul semua videonya gitu kan. Baik, lanjutkan lagi tipsnya. Si sotoy. Tipsnya selain si zodiak. itu ya. Oke, setelah itu kalau emang kita udah tahu konsepnya gimana kan gampang. Ya udah, terus udah gitu ya kayak tadi pilih sound yang lagi rame, pakai hashtag yang lagi rame, tapi jangan pakai hashtag asal kayak video apa hashtag apa gitu kan. Ngakak kocak. Iya, video tentang kafe tapi hashtagnya XYZBCA gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Itu rame, ada aja hashtag gitu. Ya udah sih kayak gitu aja sih paling.
Sama satu lagi. Konsisten. Nah, iya itu. Itu paling penting. Kalau Sama apa? Kenapa? Sama apa sih? Jangan melanggar community guidelines dari TikTok. Nah, itu yang paling penting. Jangan berbau sara gitu Iya. ya, 18 plus ya. Nah, ngeliatin perut gitu boleh nggak sih? Boleh lah. Perut apa dulu? Kalau laki-laki kan Perut Pak. apa dulu? Perut apa dulu? Perut kitten. Nggak apa-apa. Gak usah disambungin ya Pak, gak usah dipanjangin ya. Tapi ini mumpung open library backgroundnya bagus nih. Oh, iya? Lihat nih sangat estetik dan TikTok. Kalau di TikTok jangan TikTokable. bilang Instagramable kan. TikTokable. TikTokable banget. TikTokable Iya, banget. betul. Mana tahu kita masuk FYP kan Pak. Langsung aja mungkin Kita kan inilah Pak waktunya kita pansos. yes. TikToknya Gita. Bener enggak sih TikTok SMP Oh, Telkom. SMP. Iya, betul. Jadi mungkin kita bisa mengajarin kita bermain TikTok bagaimana gitu kan. Tapi kita mau main TikTok yang mana? lagunya dulu? yang mana dulu? Ya yang mana? Bebas tentuin aja. Aku Lagunya sih yang ikut mana, aja. Tim? Aku sih bisa-bisa aja sih pasti. Waduh, gokil banget. Yang mana nih? Apa tuh? Oh, Tuh udah tahu kan, udah bisa pasti. Ayo lihat lagi dong, sekali lagi gitu dong. ya. Aku Bisa. nggak tahu. Bisa lah kita. Aku pernah 2 tahun di Batavia Dancer kok. Wow, susah ya Bun. Aku slow mo. Ayo, gampang ini. Bisa lah, bisa. Ayo, langsung kita yuk, berdiri. langsung, yuk. Kita tetap social distancing ya. Oh iya, walaupun ini betul, kan. betul. Benar, yuk. Gimana lagu? Udah siap kita? Wah. Siap. Harus smile ya? Ya. Waduh, ada gitunya. Oh salah aku ya? Salah, ulang. Kita ulang. Kita ulang. Oke. Perfect buat Oh ya betul boleh. Yes. Berarti tadi awalnya Sebentar, kita di tengah ya. Oke, boleh. Oh boleh. Kita pakai hitungan nggak kayak biar dancer Anes itu kan 1, 2, 3, 3. 4, 1, 2, 3, 4. So ide banget aku ya. Lawe guys. Yuk. Mohon maaf ya pengunjung Oplip. Oh, ada gini. Ya Allah, kaku banget aku ya. Yeay. Wah, sangat seru ya, Pak. Jadi tukeran ya ini. Enggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa. ya emang Pak, kampus kita juga mendukung seluruh konten kreator apapun yang dibikin mahasiswa, selama itu positif pasti Telkom University ngedukung. Apalagi Benar. juga tempatnya ngedukung Pak. Banyak Betul. banget spot-spot di Open Telkom library. University, Open Library tentunya khususnya juga yang bisa jadi bikin konten lah ya. Iya, Betul. Buktinya kita di Open Library sering bikin video tugas kerja kelompok di Yes. Open Library Iya. kan Pak. Betul, apalagi kalau fasilitasnya Open Library juga banyak yang baru, Gun. Ada bookstore di depan sini, ada musola, ada toilet, ada di dalam Discussion buku-bukunya. roomnya lengkap banget, bisa teman-teman teletizen booking, terus ada KPK corner Pak. Yes. Ada banyak lah, terus minum kopi gratis itu yang paling keren. Itu yang paling enak sih. Dari kita nih. Sering nggak kau Plip? Jarang sih sebenarnya. Mungkin abis ini bisa ya, karena kita ini angkatan 19 yang mana setengah tahunnya kepotong. COVID ya, Iya, abis itu betul COVID ya. Kalau mungkin nggak COVID udah banyak bikin TikTok di Open Library kali ya. Benar. Terakhir mungkin kita ada yang mau disampaikan buat teletizen, buat tiktokers atau penikmat penyemangat TikTok, apa boleh? gitu. Apa ya? Bingung juga. Mungkin bisa di-share juga ke ini ke mahasiswa. Mungkin banyak juga yang nonton ini masih calon mahasiswa TELU, Gun. Kenapa harus masuk ke TELU gitu? Kenapa harus masuk ke TELU? Yes. Karena TELU PTS nomor 1 di Indonesia. Nah, udah itu aja. Baik. Mantap. Singkat, padat, jelas. Nah kalau gitu kita boleh promoin apa TikToknya, Instagramnya atau segala macam. Tapi nggak dipromoin juga udah rame ya Pak. Tapi nggak apa di-share aja. Mana tahu teman-teman kepo nih kita di TikTok. Oke. ngapain. Pokoknya kalau kalian Langsung. Oh ganti dulu Pak kursinya. Iya, Ganti dulu tukeran Pak. dulu aja. Baik. Karena mic-nya udah diatur Pak kayak ininya loh Pak. Buat kita Kita gimana
Saya kan settingan Agnesmo gitu kan Pak. Yes. Oh, iya. Mid volumenya, bassnya seberapa gitu. Nah, dari kita nih terakhir yang mau di-share ke Telutizen boleh apa? Biar masuk ke Telu itu kenapa harus masuk ke Telu? Udah tadi. Pak. Udah tadi. Udah Udah. tadi. Iya. Gita, Yang di-share apa? Apa? Gita boleh share TikTok atau Instagramnya atau apa, mungkin teman-teman di sini ada yang Oh, mau iya. ngeliat, Telutizen mau ngeliat. Gita tuh sebenarnya di TikTok ngapain sih gitu? Kalau misalnya kalian penasaran atau ya pengen lihat aja gitu, ya kalau bisa mah follow ya, makasih gitu. Di Estetik Gitasa IG sama TikTok sama sih Estetik Gitasa. Gitasa. Nanti editor tolong tulis ya di sini. Ada nanti editor. TikTok aku nggak ada karena private. Aku cuman nge-like tete kerudungan ya. Oke deh, terima kasih ya Gita udah mau sharing-sharing sama kita, udah ngobrol sama kita seputar TikTok. Karena abis ini kita mau baca-baca buku dulu, seperti kita kan anaknya kutu buku banget kan. Kita mau manfaatin fasilitas yang ada di Telkom University. Open library-nya tuh buka Pak dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi buat Telutizen yang mau main kemari silakan. Tapi boleh. tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, apalagi betul buat banget. mahasiswa akhirnya bisa buat baca-baca buku, cari buku-buku berteori apapun Buat itu bisa di skripsi. Open Library. Lengkap banget dan juga ada di website Pak. Ya. www.openlibrarytelkomuniversity.ac.id. Pokoknya ketik aja di Google Open Library Telu, keluarlah langsung. Pokoknya terima kasih juga buat Open Library Telu udah ngasih tempat, udah ngasih izin kita buat tapping di sini. Dan terima kasih juga buat seluruh kru pada hari ini. Luar biasa, mantap. Kalau gitu saya Anselma pamit. Aduh ganti lagi. Saya Tangkil pamit. Dan juga Saya Agnes mau pamit. Sampai ketemu di FYP TikTok. yay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus